Ahmadu, aku memuji Allah kepada Allah awalan, pertama, hamdan dengan pujian, kathiron yang banyak, mutawalian yang berturut-turut, wa in meskipun yatadha'alu kecil, duna haqi jalalihi, kurang dari kebenaran keagungan Allah, hamdal hamidina, dengan pujian orang-orang yang memuji. Wa usalli, dan aku membaca solawat, wa usallimu, dan aku membaca salam, ala rusulihi, atas beberapa rasulnya. Tsaniyan, yang kedua, solatan dengan solawat, tastaghriku, yang meratai, ma'a sayyidil bashari, bersama pemimpin sairil mursalina, semua para rasul. Wastakhiru, dan aku memohon, dan aku memohon hu, kepada Allah Ta'ala maha luhur, amba'atu, yang lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Tadi kita telah menyimak pembacaan kitab dari Kiai Muharrar Hudhori. Nah, sekarang giliran saya akan mengoreksi hasil dari bacaan kitab tersebut. Nah, pertama saya baca dulu. Ahmadullah awalan hamdan kathiran mutawaliyan, wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalalihi, hamdul hamidina, wa usalli wa usallimu ala rusulihi tsaniyan, solatan tastaghriku ma'a sayyidil bashari sairal mursalina, wa astakhiruhu ta'ala thalithan fi man ba'atha lahu azmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddini. Kalau kita maknai ke dalam bahasa Jawa, nah, ala pesantren seperti ini. Ahmadullah, muji sapa ingsun Allah ing Allah awalan ing dalem kawitani, hamdan kalawan pujian kathiron kang kathah kang akeh, mutawalian kang terus-terusan kang nuli-nuli. Wa ing kana sanajan ono yatadha'alu iku dadi cilik, ay yatasagharu. Jadi maknanya yatadha'alu di sini yatasagharu, dadi cilik, menjadi kecil. Duna haqqi jalalihi, ing dalam saandape atau di bawah hak atau kebenaran keagungani Allah. Apa sing dadi cilik? Hamdul hamidina, apa pujiane pira-pira wong kang muji. Wa usolli lan maca selawat sapa ingsun, wa usallimu lan maca salam ala rusulihi, ngatasé pira-pira utusane Allah, tsaniyan ing dalem ping pindho. Solatan kalawan solawat, tastaghriku kang ngentekaken apa solawat, ma'ah sayyidil bashar ing dalem sertani gustini manungsa, istighraq sairal mursalina, ing sekarini pira-pira utusan. Wa astakhiruhu lan istikharah sapa ingsun hu ing Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah, thalithan ing dalem kaping telu, fima ing dalem perkara in ba'athah kang dadi tangi, lahu maring ma azmi opo sejo ingsun, ma tadi ya, ma in ba'athah lahu azmi min tahriri kitabin, bayani saking nganggit kitab fi ihya'i ulumiddin ing dalem nguripaken piro-piro ilmu agama. Jadi koreksi yang pertama, wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalalihi, hamdul hamidin. Nah, yang benar bacaannya di lafadz hamdul hamidin adalah hamdul hamidin, bukan dibaca hamdul hamidin. Kenapa dibaca hamdul hamidin? Karena lafadz hamdul hamidin itu statusnya dua. Pertama, bisa menjadi fa'il dari fi'il mudhari' yatadha'alu. Jadi kalau dimakna wa in kana sanajan ono yatadha'alu iku dadi cilik,
duna haqqi jalalihi ing dalem saandape haqqi keagungane Allah apa sing dadi cilik hamdul hamidin apa mujini piro-piro wong kang muji. Jadi sekali lagi, kalau dibaca hamdal hamidin dibaca fathah, ini statusnya mahalnya jadi apa nggak ketemu. Jadi yang benar itu dibaca rofa, dibaca dhamma hamdul hamidin ya, karena posisinya menjadi fa'il atau subjek dari fi'il yatadha'alu, atau juga menjadi isimnya kanah. Jadi lafadz hamdu ini bisa dua statusnya, bisa menjadi fi'il dari bisa menjadi fa'il dari yatadha'alu, bisa juga menjadi isimnya kana. Inilah yang disebut dengan istilah at-tanazu ya. Tanazu adalah dua amil yang menuntut terhadap satu makmul. In amila niqtadaya fismil amal qablu falil wahidih minhumal amal wathani awla inda ahlil basrah wahtaroh aksan ghairuhum dha asroh. Nah kemudian kembali kepada lafadz yang tadi wa ingkana yatadha'alu. Nah, maka kalau kita maknai wa ingkana sanajan ono yatadha'alu iku, jadi jumlah yatadha'alu ini menjadi khobarnya kana. Kemudian isimnya kana mana? Hamdul hamidi. Itu yang pertama. Oh ya lupa, harusnya tadi juga di pemaknaan duna haqqi jalalihi itu Bapak Muharrar juga salah ya. Duna haqqi jalalihi, duna itu maknanya di bawah, bukan kurang. Jadi mudahnya kalau makna murudnya seperti ini. Saya, kata Imam Ghazali, memuji kepada Allah pertama-tama dengan pujian yang banyak dan terus menerus. Wa ingkana yatadha'aluh duna haqqi jalalihi hamdul hamidin, meskipun pujian para pemuji masih tidak sebanding atau masih kecil kalau dibandingkan dengan keagungannya. Jadi pujian kita yang diberikan kepada Allah itu tetap tidak sebanding atau masih di bawah keagungan Allah. Jadi belum ada apa-apanya pujian kita dibanding keagungan Allah, itu maksudnya. Wa usolli wa usallimu ala rusulihi thaniyan sholatan tastaghriquh ma'ah sayyidil basyari. Ini harusnya dibaca sairul mursalina. Jadi kesalahan yang kedua, bukan yang kedua ini ya, yang ketiga. Jadi yang ketiga itu membaca sairul mursalin, dibaca sairil mursalin oleh Bapak Kiai tadi itu. Nah kalau dibaca sairil mursalin ini gak ketemu juga mahalnya menjadi apa ya. Harusnya yang benar itu dibaca sairul mursalin. Kenapa harus dibaca sairul mursalin? Dibaca bifathir ro, ro-nya dengan harakat fathah atau dibaca nasab, karena lafadz sa'ira itu adalah maf'ul bih dari fi'il mudhari' tastaghriqu. Jadi tastaghriqu itu kan fi'il menuntut adanya fa'il, sedangkan maf'ulnya adalah sa'ira. Jadi sekali lagi tastaghriqu itu fi'il mudhari' dari fi'il madhi istaghraqa yastaghriqu istighraqan. Karena fa'ilnya muannas maka tastaghriqu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah solatan. Solatan tastaghriqu kang. Nah gitu ya. Jadi fa'ilnya solatan. Kemudian istighraq ini menuntut adanya maf'ul. Mana maf'ulnya? Sa'iro, sa'irul mursalin. Nah, jadi karena ini jadi maf'ul maka ya dibaca nasab. Gak ada maf'ul apa namanya itu, maf'ul jar tuh gak ada Pak. Yang ada maf'ul itu nasab. Jadi dibaca sairul mursalinah bukan sairil mursalinah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Kiai itu membaca wastakhiruhu ta'ala. Hamzahnya tidak dibaca, langsung wastakhiruh. Maaf Pak ya, ini bukan hamzah wasol, ini adalah hamzah kotok. Beda antara hamzah wasol dengan hamzah kotok.
Dalam gramatika Arab itu beda. Jadi kalau hamzah wasol itu ketika berada di depan kalimat itu dibaca ya, tapi ketika berada di tengah itu enggak kebaca, itu namanya hamzatul wasli. Kalau hamzah kotok enggak, mau di depan ataupun di tengah tetap dibaca. Nah, di lafadz wa astakhiru harusnya dibaca wa astakhiru. Di situ hamzahnya atau alifnya alif mudhora'ah, huruf mudhora'ah, karena itu fi'il mudhari', Pak. Dari fi'il madhi istakhara yastakhiru istikharatan, istikharah itu maksudnya. Jadi itu adalah huruf mudhora'ah hamzahnya, dan posisi hamzah dalam huruf mudhora'ah itu posisinya hamzatul qat'i, hamzah kotok, yang sekalipun ada di tengah kalimat tetap dibaca. Jadi tetap dibaca wa astakhiru, bukan wastakhiru ya. Beda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol memang di awal saja dibaca, ketika di tengah kalimat enggak dibaca. Nah, teman hamzah wasol itu thubutuha fil ibtida qadil tuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Jadi yang benar wa astakhiruhu ta'ala thalithan fi ma imba'atha. Ini yang terakhir ya, imba'atha. Jadi cara bacanya yang benar imba'atha, karena ini fi'il madhi ikut wazan infa'ala, yanfa'ilu, infi'al, inba'atha, yanba'ithu, inbi'ath, bukan anba'athu. Ini salah fatal kalau dibaca anba'athu. Mau dikatakan fi'il apa itu? Fi'il mudhari' ya bukan, fi'il madhi juga bukan. Anba'athu, masa fi'il mudhari'? Harusnya kalau fi'il mudhari', kalau memang itu adalah waqi' mutakallim ya, bukan anba'athu tapi anba'ithu, karena wazannya yanfa'ilu, infa'alah yanfa'ilu. Jadi harusnya anba'ithu kalau memang itu posisinya fi'il mudhari'. Kemudian maknanya inba'atha itu bangkit, bukan membangkitkan. Karena kalau membangkitkan itu ba'atha, bukan inba'atha. Kemudian kalau dimaknai membangkitkan itu tidak hanya butuh pada fa'il, tapi juga butuh pada maf'ul. Nah, sementara maf'ulnya di sini gak ada. Yang ada hanya fa'il. Nah, kemudian untuk fa'il dari inba'atha mana? Azmi. Nah, azmi ini adalah fa'il dari inba'atha. Jadi kalau dibaca wa astakhiruhu ta'ala thalithan fima inba'atha lahu azmi min tahriri kitabin. Min di sini bayan dari ma ya, ma dibayan min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddini wa antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal adhilu al mutaghalli fil adli min baini zumratil jahidina al musrifu, karena ini sifat dari al adhilu, al musrifu fit taqri ya. Nah, gitu cara yang benar bacanya. Nah, kalau diterjemah secara murad gini, saya memuji Allah pertama-tama dengan pujian yang banyak dan terus menerus, meskipun pujian para pemuji tersebut masih tidak sebanding atau menjadi kecil, masih kecil dibanding dengan keagungan Allah. Setelah itu saya bersolawat dan bersalam kepada para rasulnya untuk kedua kalinya dengan solawat yang mencakup istighraq seluruh rasul bersama pemimpin umat manusia Sayyidil Mursalin. Kemudian saya memohon atau saya beristikharah, memohon petunjuk maksudnya kepada Allah ketiga kalinya dalam menyusun buku tentang menghidupkan ilmu-ilmu agama, dalam hal sesuatu yang membangkitkan maksud saya atau cita-cita saya yang berupa menyusun buku gitu maksudnya. Nah, seperti itu untuk pemahaman dan cara baca yang benar. Ini sekali lagi bukan merendahkan ya, tapi ya saling menasihatkan biar kita tidak keliru. Ya, kalau memang ada koreksi saya yang keliru silahkan bantah, tidak masalah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.